Peneliti Universitas Jember yang dipimpin Dr. Iis Nur Aisyah berhasil menemukan pupuk hayati sekaligus pengendali nematoda pertama di Indonesia. Pupuk yang diberi nama Bre4 ini selain berhasil mengendalikan nematoda parasit pada tanaman, ternyata sukses menyuburkan tanaman, bahkan meningkatkan produktivitas tanaman. Keberhasilan ini nampak pada saat panen padi hasil pemupukan menggunakan Bre4 yang dilakukan di sawah yang menjadi demplot penelitian di Kalurahan Ringin Harjo, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Di persawahan seluas 1000 meter persegi yang telah disemprot Bre4, padi menguning siap panen, sementara padi di sawah di sebelahnya belum siap panen. Padahal padi yang disemprot Bre4 ditanam seminggu sesudahnya. Artinya padi yang disemprot Bre4 bisa dipanen lebih awal dari padi tanpa perlakuan. Dari observasi yang dilakukan oleh tim peneliti, butiran padi atau malai padi dari tanaman padi yang disemprot Bre4 lebih banyak. Rata-rata terdapat 27 butir padi dibandingkan padi tanpa perlakuan yang hanya memiliki 12 hingga 15 bulir padi. Dan yang terpenting, nematoda parasit yang berada di akar padi 90% hilang. Menurut Ketua Tim Peneliti, Iis Nur Aisyah, Bre4 dikembangkannya mulai tahun 2010. Awalnya dikembangkan untuk mengendalikan nematoda, yaitu salah satu organisme pengganggu tumbuhan yang menyerang berbagai tanaman budidaya. Jika nematoda telah menyerang tanaman, maka biasanya muncul butiran mirip jerawat di akarnya. Tanaman yang diserang nematoda produktivitasnya akan menurun dan lama-kelamaan akan mati. Nematoda menyerang tanaman padi, tanaman hortikultura seperti tomat dan sayur hingga tanaman perkebunan seperti kopi. Kami melalui Rispro LPDP mengembangkan pupuk yang kami beri merek Bre4. Bre4 itu B-nya dari bakteri. Ada 2 jenis bakteri yang digunakan, yaitu Rhizobacter dan Endophyt, dan 4-nya adalah menunjukkan ada 4 bakteri yang digunakan di dalam formula. Bakteri ini kami temukan penelitiannya mulai dari tahun 2010 melalui dana Deptan KKP 3N KP4S selama 4 tahun berturut-turut, kemudian juga melalui dana DRPRPM, dan terakhir kami ajukan formulasinya dan komersialisasinya melalui Rispro LPDP. Dan Bre4 ini berfungsi sebagai biofertilizer yang sekaligus berfungsi sebagai bionematisida untuk mengendalikan nematoda parasit pada berbagai tanaman. Dosen di program studi pendidikan biologi FKIP ini bersama tim yang beranggotakan Leni Wijayanti PhD bersama A. Pandu Pradana MSI dari Fakultas Pertanian lantas mencobakan Bre4 kepada tanaman hortikultura seperti sawi putih, tomat, hingga cabai. Sementara untuk tanaman perkebunan dicoba di kopi Arabica dan Robusta. Ternyata Bre4 berhasil mengatasi nematoda parasit di beberapa tanaman budidaya tadi. Bahkan pemakaian Bre4 sudah direkomendasikan oleh Puslit Kopi dan Kakao yang juga menjadi mitra penelitian bersama CV3 Kreasi Bersama. Dalam perjalanannya, Bre4 ternyata tidak hanya mengatasi serangan nematoda parasit pada tanaman, tetapi juga memperbaiki kondisi tanah sehingga meningkatkan produktivitas tanaman. Seperti yang diungkapkan oleh Bandiono, petani Kalurahan Ringin Harjo, Kapanewon, Bantul, Kabupaten Bantul. Bandiono menggunakan Bre4 untuk tanaman padinya di lahan seluas 1000 meter persegi. Setelah lahan dibajak, Bandi, begitu panggilan akrabnya, menyemprotkan 10 liter Bre4. Setelah didiamkan selama 2 hari, barulah bibit padi ditanam. Sisa pupuk cair Bre4 disemprotkan lagi sebanyak 2 kali pada saat padi mencapai usia 2 minggu dan 4 minggu usia tanam. Pupuk Bre4 ini ada pengembangan pertama, penelitian pertama ini. Penelitian pertama hasilnya bagus banget. Jadi di samping peningkatan hasil panen juga parasit itu juga ada yang hilang. Sekitar 60% hilang. Kemudian yang kedua,
penelitian yang kedua juga di tempat yang sama, area ini juga menggunakan pupuk yang sama dan hasilnya juga mengembirakan. Jadi hasilnya ada peningkatan, kemudian parasit tadi hilang dan pertumbuhannya juga bagus. Kemudian ini yang ketiga sekarang ini pengembangan produk. Ini luasnya 1000 meter Bapak, 1000 meter menggunakan benih C4 semuanya juga menggunakan C4. Kemudian awalnya lahan ini kita bajak, kemudian kita haluskan. Setelah kita haluskan, kita semprot menggunakan pupuk yang ini Pak. Ini sekitar 15 liter. Awalnya itu 15 liter kita semprot di tanah, kita diamkan 2 hari. Dan hasilnya alhamdulillah Pak. Kita dari segi waktu lebih maju, lebih pendek. Yang normalnya itu 90 sampai 9 hari, kita 80 hari Pak. Jadi maju bisa 2 hari. Kemudian dari segi biaya, kita juga biaya lebih ringan karena menggunakan pupuk urea itu bisa mengurangi 50% Pak. Pupuk hayati sekaligus pengendali nematoda Bre4 sudah lolos uji mutu dari Kementerian Pertanian RI dan kini tengah menunggu izin edar dan uji efikasi yang menurut rencana akan keluar pada bulan November 2022. Penelitian dan pengembangan Bre4 juga didukung banyak pihak, terbukti dari dukungan dana dari Program Riset Inovatif Produktif atau RISPRO LPDP Kemenq RI. Luasan penelitian juga berkembang ke beberapa lokasi seperti riset penggunaan Bre4 pada tanaman hortikultura di Kota Batu, penggunaan Bre4 pada tanaman cabai di Jember dan Terakan, kopi di Bondowoso, serta bawang merah di Pulau Madura. Kesemuanya untuk memastikan Bre4 efektif dan efisien untuk beragam tanaman. Keberhasilan Bre4 disambut gembira banyak pihak, seperti yang disampaikan oleh Lurah Ringinharjo Sulistyo. Menurutnya, pupuk cair Bre4 dapat menjadi alternatif mengatasi kelangkaan pupuk yang diderita oleh petani di wilayahnya. Pujian juga datang dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LP2M dan Rektor UNTES Jember yang turut menghadiri kegiatan panen di Bantul. Ketua LP2M, Profesor Yuli Witono, berharap keberhasilan Iis Nur Aisyah dan kawan-kawan akan memacu dosen lainnya untuk terus meneliti dan berinovasi yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat luas. Iis ya selaku peneliti luar biasa, dan tadi yang testimoni Pak Bandi luar biasa Pak. Saya terkesan ada petani masih muda dan kekar lagi gitu kan. Ini saya tadi ini jarang sekali kita di era sekarang gitu ya menemukan petani yang generasi muda gitu. Itu bagi saya, kebetulan saya kan juga di bidang pertanian tapi di bagian processingnya itu sangat berarti kita akan, kalau banyak Pak Bandi yang lain, insya Allah pertanian kita akan terus menjadi kuat sebetulnya. Jadi orang-orang yang terus berusaha kan biasanya beda anunya ini. Jadi pengen tantangan baru luar biasa. Dukungan juga datang dari Rektor. Menurutnya, UNTES Jember mendorong lebih banyak lagi penelitian melalui pembentukan kelompok riset dan hibah penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti. Hasil penelitian kemudian dihilirisasi agar dapat dirasakan manfaatnya oleh lembaga, peneliti, dan terlebih lagi bagi masyarakat luas.